beberapa aspek, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas. Selamat pagi, Pak. Pagi. Terima kasih sudah berhadir di rapat hari ini. Kita semua tahu kondisi keuangan perusahaan saat ini sangat mengalami kerugian. PT Karatau Steel saat ini mengalami kerugian pada tahun 2018. Kita mencatat merugi 1 triliun USD dan kita memiliki utang sebesar 2 miliar USD. Ini sangat mengkhawatirkan, Pak Silmi. Dengan beban keuangan yang terus meningkat, kita tidak akan mampu bertahan lama jika tidak ada tindakan nyata. Bagaimana produksi kita, Pak? Selama ini kami sudah semaksimal mungkin di lapangan. Sayang biaya yang membengkak membuat kami kesulitan. Belum lagi ditambah dengan biaya global baja yang terus menurun. Saya tahu itu, Budi. Kita juga merasa tekanan tersebut. Penurunan harga baja global dan peningkatan impor baja di luar sana sangat membebani perusahaan kita dan membuat produk kita tidak bisa bersaing di pasar impor di luar sana. Itu juga penyebab terjadinya utama perusahaan kita mengalami kerugian tersebut. Dan jangan lupa, Pak, soal pasar domestik. Impor baja dari luar terus masuk, membuat produk kita di dalam negeri sulit untuk bersaing. Kita seolah dipaksa untuk terus menurunkan harga, tapi itu malah semakin memperburuk kondisi keuangan. Apa yang bisa kita lakukan, Pak? Semua karyawan merasa khawatir. Kami mendengar tentang rencana restrukturisasi utang dan penjualan aset non-core. Akan tetapi, bisakah menghadapi perubahan tersebut? Memang kita harus melakukan restrukturisasi utang dan kita juga harus menjual beberapa aset perusahaan kita yang tidak penting untuk dipakai lagi. Nah, untuk meningkatkan likuiditas ini juga bukan solusi jangka panjang dan juga kita harus perlu memperbaiki efisiensi produksi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan pasar. Restrukturisasi utang itu penting Pak ini, tapi bagaimana dengan strategi jangka panjang? Jika hanya mengandalkan restrukturisasi dan penjualan aset, saya khawatir kita hanya menunda masalah, bukan menyelesaikannya. Saya sepakat dengan kami. PT Krakatau Steel adalah bagian penting dari industri baja nasional. Tapi jika tidak segera mengubah strategi dan memperbaiki struktur bisnis, kita akan kehilangan daya saing. Saya berharap ada rencana yang lebih konkret. Memang kita sedang mengkaji beberapa opsi, Ibu. Salah satunya adalah merestrukturisasi lini produksi dan lebih fokus pada produk yang lebih nilai tinggi. Kami juga perlu mengurangi ketergantungan pada pasar domestik dan mencari peluang ekspor. Jika ada fokus baru pada efisiensi produksi, kami bisa bekerja lebih keras lagi daripada sebelumnya. Kami yakin
jika biaya produksi bisa ditekan, kami bisa lebih kompetitif lagi dari sebelumnya. Untuk karyawan, kami siap menghadapi perubahan. Jika ada program pelatihan dan pengembangan keterampilan, kami akan memastikan semua karyawan siap menghadapi tantangan baru. Jika kita bisa memperbaiki daya saing, saya rasa pasar akan melihat PT Krakatau Steel menjadi pemain yang relevan kembali. Akan terus memantau perkembangan ini. Jika ada kemajuan nyata, saya akan mempertimbangkan untuk berinvestasi lebih lanjut. Tapi kita harus bergerak cepat. Ini bukan waktu untuk menunda-nunda. Saya berharap kalian semua dapat bekerja sama dengan baik. PT Krakatau Steel harus menjadi contoh bagaimana sebuah perusahaan BUMN bisa bangkit dari kesulitannya. Mari kita pastikan masa depan yang lebih baik untuk perusahaan ini. Terima kasih atas dukungannya Ibu Ratna dan Bapak Fahmi. Kami akan segera mengimplementasikan langkah-langkah strategis kami. Tidak akan menyerah. PT Krakatau Steel akan segera bangkit kembali. PT Krakatau Steel akan bangkit kembali. Kesimpulan kasus PT Krakatau Steel. PT Krakatau Steel telah mengalami kerugian berturut-turut selama 7 tahun sejak tahun 2012. Ini disebabkan oleh yang pertama tingginya biaya produksi, yang kedua penurunan harga baja global, yang ketiga dan yang terakhir adalah meningkatnya impor baja. Meskipun menjadi BUMN strategis, perusahaan menghadapi tantangan besar dalam kompetisi pasar. Pada tahun 2019, PT Krakatau Steel melakukan restrukturisasi utang sebesar 2,2 miliar US dollar dan merapikan organisasi untuk memperbaiki kinerja. Upaya ini menunjukkan komitmen manajemen untuk memulihkan keadaan. Namun keberhasilan tergantung pada dukungan pemerintah dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Jika tidak ditangani dengan baik, perusahaan berisiko untuk mengalami kesulitan finansial di masa depan. Senja